Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita belajar di kelas 4. Pelajarannya pelajaran 2, yaitu materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah beriman kepada Allah. Nah, diperhatikan anak-anak, di sini ada Pak Guru yang sedang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Maka Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya sang pencipta, dan semua yang diciptakan Allah disebut makhluk. Jadi ada satu Khaliq dan ada banyak makhluk atau ciptaannya. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu melalui adanya alam semesta. Alam semesta ini terwujud karena ada yang menciptakan. Jadi secara logika, kalau ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nah, apa saja makhluk yang diciptakan Allah itu? Yang pertama ada makhluk atau benda mati. Makhluk atau benda mati adalah makhluk yang tidak diberi nyawa oleh Allah, misalnya batu, air, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya adalah makhluk yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah? Yang kedua yaitu melalui Al-Quran. Jadi ada banyak yang penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah, kedudukan Allah, keberadaan Allah, ya. Itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua kita bisa mengenal Allah melalui kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, misalnya cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan dari api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga yaitu melalui Asmaul Husna. Kita tahu anak-anak, Asmaul Husna menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah. Misalnya ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Jadi Allah memiliki kekuasaan, kemampuan melihat makhluk-makhluknya mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar, tidak luput dari penglihatan Allah. Berikutnya ada Al-Adl. Al-Adl artinya Allah maha adil. Jadi Allah memberikan keadilan bagi semua makhluknya. Apa yang diusahakan manusia selama di dunia pasti akan mendapat balasan yang sesuai dengan yang dilakukannya. Berikutnya ada Al-Azim. Artinya Allah maha agung. Jadi Allah lah yang memiliki kekuasaan atas apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.